Waminha, dan salah satu faidah yang lain itu adalah memperbaiki dzurriyyah keturunan, Masya Allah. Nah, faidah selanjutnya dari makan barang halal itu adalah shalahu dzurriyyati, memperbaiki keturunan. Gitu. Jadi jangan salahkan kenapa kok anak saya bandel ya, kenapa kok anak saya itu berani sama orang tua sampai ngajak tinju seumpama. Nah itu gara-gara apa ya, gara-gara mungkin makanan kita itu yang diberikan kepada anak itu nggak halal, teman-teman. Akhirnya sama orang tua tuh berani ngajak tinju, itu kan sparring. Waminha sholahuduriyah. Nah, kola ini dari Saidi, guru tuan kita semua, tuan saya, Syekhu, ya ini berupa syekh, dia ini guru Abdul Qadir Al-Jilani yang kita dengarkan Al-Jailani, tapi ketika saya baca itu di mana itu bacanya itu bil kasri, tapi boleh juga bil fathi, jadi bisa Jilani bisa Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau ini bersabda fil gunyati, dalam kitab gunyah gitu. Dawahannya gimana? Wa idza dhaharat, ketika telah nampak, amaratu habalil mar'ati, tanda-tanda kehamilan seorang wanita. Intinya kalau udah nampak nih istri hamil gitu ibaratnya itu, fal yusoffi, maka hendaklah membersihkan. Siapa yang membersihkan? Tentunya suaminya, ya zaujinya. Nah, ini mana lafaz zauj, ini namanya mengembalikan dhamir menggunakan makna. Ada qarinah di situ. Fal yusofi gidaaha, maka hendaklah bersihkan suaminya itu, membersihkan makanannya, minal harami, dari barang haram gitu, makanan pokok gitu itu. Karena apa? Ketika kita memberikan masukan makanan yang haram, nanti anaknya itu mengkonsumsi barang haram juga gitu. Akhirnya ketika telah menjadi darah daging, ya terbuat dari darah daging yang haram. Akhirnya ketika dia melakukan taat, susah gitu. Di awal-awal tadi dijelaskan, kalau sudah makan barang haram itu, mau dikehendaki ataupun tidak, dia itu nanti akan mudah untuk melakukan kemaksiatan. Gitu ya. Syukran kathiron semuanya. Minal harami wa syubhati, dan juga barang syubhat, bersihkan dari keharaman dan juga kesyubhatan. Syubhat itu apa? Syubhat itu nggak jelas halal haramnya, itu namanya syubhat. Kalau jelas ini haram, itu ya haram, jelas halal ya berarti halal. Kalau bingung ini haram atau halal, syubhat jauhi. Gitu. Kenapa kita bersihkan makanan istri kita dari barang-barang yang haram? Liyukhlaqo, supaya liyukhlaqo alwaladu, supaya anak itu diciptakan, itu ya, ala asasin, atas dasar layakunu li syaitani alaihi sabilun, yang tidak ada jalan bagi setan untuk memasukinya. Jadi anak itu dijaga sama Allah gitu. Jadi nggak berani ngajak tinju gitu, teman-teman. Itu kan makanya banyak sekali kan sekarang itu, zaman-zaman sekarang, apa namanya, ketika sama pacar panik, tapi ketika sama orang tua itu adu mekanik, teman-teman. Gitu. Itu gara-garanya makanannya nggak halal. Wal aula ayakuna min hini zafaf, dan yang lebih utama itu membersihkan, ya tasfiyah barusan itu, ketika manten, jadi ketika pengantinan baru gitu ya, udah itu stop itu, jangan yang sudah judi online hentikan gitu kan, yang sudah judi Prancis sama Argentina hentikan, karena memang sudah berhenti ya teman-teman. Nanti maksudnya kalau ada Piala Dunia lagi atau Champion gitu, jangan ikut-ikutan. Atau misalkan nanti M4 misalkan Mobile Legends judi gitu, jangan ya teman-teman. Itu nanti membuat anak-anak kita itu justru, jangankan anak, yang diri kita pun nanti akhirnya justru lebih mudah melakukan maksiat daripada ibadah. Kenapa kok kita ibadah itu sulit mulu? Ya mungkin makanannya perlu diperbaiki. Wa yadumu ala dzalika liyakhlusa huwa wa ahluhu wa waladuhu minasyaitani fid dunya wa minan nari fil ukba, itu fil ukba. Dan harus dikontinyukan, diselalukan, dilawaskan, disalawaske gitu, diselalukan itu ya, apa ya, dijaga gitu teman-teman, untuk memakan barang halal, supaya nanti dirinya itu selamat, keluarganya, yang dimaksud ahlu di sini itu istri, dan istrinya selamat, anaknya juga selamat. Selamat dari siapa? Nah, dari minasyaitani, dari setan, di dunia,
Jadi dari godaan-godaan setan itu nah gitu. Makanya ya itu salah satu kenapa banyak orang yang sama pacar panik tapi sama orang tua adu mekanik itu salah satunya kemasukan setan. Gitu ya. Dan juga selamat dari siksa api neraka fil ukba di zaman yang akan datang di akhir kelak nanti. Luar biasa ya. Jadi ngaji tapi makan masih barang haram gitu kan, aduh stres. Makanya ngaji itu yang penting ini dulu gitu loh, dasarnya dulu apa. Kadang orang-orang itu ngaji tapi yang udah atasnya gitu kan, syukur sabar gitu doang, tapi ini loh yang paling penting nggak dipahami. Nah, ibadah sebanyak apapun kalau makanannya haram itu nggak diterima. Kata siapa? Ada keterangannya dalam Sulamut Taufik tentang masalah syarat diterimanya sholat. Itu ya ayakuna ma'akaluhu wa malbasuhu wa musolahu halalan. Itu catat. Kemudian juga man akalal haram wala tanfa'uhu sholatuhu wala siyamuhu wala sodaqatuhu. Barang siapa makan haram maka nanti sholatnya nggak manfaat. Terus makanannya apa? Puasanya nggak manfaat, sodakohnya nggak manfaat. Kita tahu kan faedah sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi banyak orang-orang sholat tapi kelakuan semakin bejat. Itu kenapa? Ya karena itu sholatnya nggak diterima. Akhirnya tidak ada faedahnya. Kenapa nggak diterima? Ya satu balik lagi karena makanannya haram gitu. Gitu ya teman-teman. Atau nggak khusyuk gitu. Sholatnya nggak khusyuk. Akhirnya kelakuannya seperti Abu Jahal gitu. Dalam perilaku, dalam apa? Dalam ajakan mengajak rahmat tapi perilaku mengejar laknat gitu kan kebanyakannya. Alhamdulillah kemarin ada orang Cimahi datang ke rumah. Saya itu kemarin lagi bingung, ternyata orang Cimahi datang. Beliau ini jadi pernah apa namanya ragu dalam ibadah. Nah, akhirnya setelah itu beliau datang ke rumah minta arahan, minta masukan. Udah gitu saya kasih masukan. Beliau tuh sampai wah terima kasih banyak pokoknya. Saya tuh kadang ya Allah ternyata banyak juga orang yang butuh ilmu gitu kan. Walaupun ilmu yang saya kira itu sederhana gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang nggak tahu luar biasa. Nah, akhirnya dari situ ini barokah tersendiri mungkin ya karena punya istri itu beda teman-teman. Karena punya istri akhirnya rezeki untuk anak itu ada terus. Itu dikasih amplop itu bukan 100 bukan 50 teman-teman. Itu gede banget. Luar biasa pokoknya ya min haitsu layastari. Min haitsu layastari dari arah-arah yang tidak membeli itu rokoknya. Tapi itunya min haitsu layastasib amplopnya teman-teman. Itu cerita pengalaman. Itu salah satu bukti iyakunu fuqara yughnihimullah, ketika kalian fakir nikahlah nanti akan diberikan kekayaan oleh Allah. Itu ya catat. Dan saya pun tidak menyangka ternyata bisa demikian ya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, Allah yang maha mulia maha agung, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika bunyi ayat ya ayyuhalladzina amanu ini umumnya diturunkan di kota Madinah. Tapi kalau ya ayyuhan nas itu umumnya diturunkan di kota Mekah. Nah, karena kalau ya ayyuhan nas itu umum manusia ataupun manusia itu umum kan iman dan tidak beriman. Sedangkan ketika di Madinah kebanyakan sudah orang-orang beriman, makanya diturunkannya dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu walaupun di situ ada orang-orang yang tidak beriman karena melihat umumnya. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, ku jagalah waqayaki ku jagalah angfusakum diri kalian semua wa ahlikum dan keluarga kalian semua naron dari siksa api neraka. Jadi kita itu wajib menjaga diri juga keluarga teman-teman. Makanya banyak juga suami yang mana justru masuk neraka gara-gara istrinya, gara-gara anaknya, gara-gara apa? Kenapa? Karena tidak menjaga. Sedangkan kullu ra'i apa namanya tuh kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi kan itu dalam hadis. Kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan gitu.
Anaknya gimana, mau sholat nggak? Istrinya gimana, mau sholat nggak? Oh enggak, istrinya ini main TikTok, udah gitu joget pargoy, misalkan mandi lumpur, tap-tap ya guys gitu, misalkan ya terbangkan stikernya misalkan gitu. Nah itu akhirnya, oh gitu, neraka bagiannya misal. Itu gara-garanya tidak menjaga. Mengotori diri sendiri itu hukumnya haram loh. Menajiskan diri sendiri juga hukumnya haram dengan sengaja ya, tapi kalau dengan sengaja kayak tadomuh bin najasah gitu ya, itu haram hukumnya. Wa ma'adzalika, dan disertai dengan hal demikian, yakhruju, maksudnya ketika sudah menjaga barang-barang agar anak-anak itu memakan barang halal, maka yakhruju gitu. Wa ma'adzalika yakhruju, keluar atau lahir al waladu, anak solihan yang soleh gitu kan, baron, dan juga orang yang berbakti kepada biabawai, kepada kedua orang tuanya. Soleh itu sudut pandang atau kacamatanya itu perspektifnya gitu aja mabar. Sudut pandangnya itu bukan dari orang tuanya tapi dalam syariat, kacamata syariat. Karena kalau orang tua itu pasti bagaimanapun anaknya disebut soleh. Contoh, misal ada anak mabok ketahuan sama Satpol PP udah gitu, aduh anak saya yang soleh, ini anak soleh gitu kan, dibelain teman-teman, ngebela orang tua itu. Walaupun gak sholat sebutnya, soleh banget, yang penting dia itu baik gitu kan. Tapi yang dinamakan soleh itu perspektifnya kacamata syariat gitu, jangan kacamata orang tua doang. Itu ya, gitu. Anak ini, kita sebagai anak itu kan surga di bawah telapak kaki ibu ya teman-teman. Makanya kalau orang tua masih menyuruh kita dalam keadaan baik ya turutin aja, tapi kalau sudah maksiat ya la ta'ata fil makhluk, la ta'ata lil makhlukin fil maksiat, nggak boleh kita itu taat ke makhluk walaupun orang tua sendiri, ketika disuruh maksiat tuh nggak boleh gitu ya. Nah, dulu kalau laki-laki ya baik sebelum nikah ataupun sesudah nikah. Tapi kalau perempuan sesudah nikah yang asalnya telapak kaki ibu itu pindah ke suami teman-teman, surganya itu. Makanya kalau misalkan ditendang sama suami jangan marah karena itu tuh tendangan dari surga teman-teman. Gitu. Qala Allah Ta'ala wa ma dzalika yakhrujul walad sholihan baran. Nah, ketika misalkan sudah makan barang-barang halal maka nanti seorang anak itu soleh teman-teman. Baron, kemudian juga berbakti kepada kedua orang tua, bi abawaihi ta'yan li rabbih, dan taat kepada Tuhannya teman-teman. Kenapa bisa gitu ya? Kullu dzalika, semua itu bibarokati apa ini? Bibarokati tasfiyatil gidai, karena keberkahan daripada membersihkan makanannya, makanan pokoknya. Intaha, beres gitu ya. Nah, apa yang beres ini? Perkataan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Min kitabi adabi nikahi, dari kitab adabi nikah gitu. Luar biasa.